Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirudiladzi Al-Fatihah. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa khususan ila ruhi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa khususan ila ruhi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa khususan ila ruhi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa khususan ila ruhi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, malam ini saya sengaja di tengah gelap gulita, hanya lampu handphone ini yang menerangi kita. Ya, sebuah peristiwa religius, pengalaman ritual yang pernah aku alami, kini mencoba untuk saya ungkap kembali. Benarkah ada uang 12,5 miliar di Masjid Kalisoka? Ya, saya sengaja agar pemirsa yang ada di rumah bisa untuk mengikuti jejak yang pernah aku lakukan. Ya, ada uang waktu itu 12,5 miliar yang telah dibagi-bagikan. Pas malam Jumat Kliwon, aku sedang berzikir, beriktikaf di Masjid Kalisoka. Suasana memang gelap, hanya lampu yang bisa meneranginya. Subhanallah, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suasana. Ada suara-suara yang sangat menakutkan dan mencekam, membuat bulu kuduku semakin merinding. Waktu itu, malam Jumat Kliwon, saya didatangi orang yang berjubah putih dan mengatakan, "Hei, orang-orang yang tidur di sini, ngapain kamu dari rumah tidur di masjid yang berubin, yang berlantai dingin dan banyak nyamuk yang menggigitmu? Pergi sana, pulang ke rumah dan tidur lagi di rumah dengan kasur empukmu." Saya kaget karena ternyata yang ditemui aku adalah orang tua yang berjubah putih dan mengaku konon dia adalah keturunan dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Ya. Tapi waktu itu dia sempat bilang kepada saya, bangun. Zikirlah, mintalah kepada Allah di masjid ini, masjid wali yang penuh keramat. Semuanya adalah takdir Allah. Aku ketemu dengan kamu pun atas izin dan qadarullah. Bangun. Semuanya dibangunkan dalam gelap gulita. Saya datang di sini hanya ingin membagi-bagi uang 12,5 miliar pada kalian-kalian yang meminta. Aku sempat terkejut. Aku bangun antara mimpi atau tidak. Saya usap mata-mataku. Ternyata benar ada sosok orang yang mengaku dia mantune Nabiullah Khidir alaihissalam. Saya semakin tidak percaya. Karena ini Kalisoka, ini Tegal, ini Indonesia, mana mungkin. Ya, kita mencoba untuk bermain bukan di tingkat akal, tapi bermain pada tataran keimanan dan keyakinan. Waktu itu sahabat-sahabat saya masih dalam kemiskinan. Ia rela setiap kali Jumat datang ke sana. Setiap kali Jumat, setiap malam Jumat sampai 40 kali malam. Kalau dihitung, ada 10 bulan lamanya. Ya, 10 bulan lamanya beriktikaf di Masjid Kalisoka. Saya coba datangi lagi. Kalau benar Pak Tua datang
mantu Nabiullah Khidir alaihissalam. Mana buktinya? Dia jawab, kamu tidak usah bertanya tentang posisi aku sebagai apa. Karena aku di sini hanya membagi-bagi uang 12,5 miliar, bukan untuk dimiliku sendiri. Saya semakin penasaran karena ada uang 12,5 miliar di sana. Pak, boleh aku minta sekalian Pak uang itu untuk meyakinkan bahwa Bapak benar-benar. Ngapain kamu? Kalau kamu tidak percaya sudah, karena saya hanya membagi-bagikan. Lalu aku diam tak berkutik. Kemudian dia meneruskan lagi. Di sini kamu harus sholat tasbih, tahajud, dan hajat. Mintalah kamu kepada Allah, bukan pada kuburan. Ingat, mintalah kamu pada Allah, bukan pada kuburan. Kalau toh kamu dikabulkan doa-doamu, bukan karena tempat ini, tapi karena welas asihnya Gusti Allah. Ya, karena welas asihnya Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau pada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaanmu. Demikian orang itu berpesan pada saya. Lalu aku tanya, bagaimana caranya agar aku dapat uang itu? Temanku yang sebelah mengatakan juga, ya, Bah, aku cuma minta. Aku belum punya rumah. Bukan minta pada saya. Mintalah kamu pada Allah, maka kamu akan diberi rumah. Jangankan rumah, gunung pun kamu akan dikabulkan permintaanmu. Aku semakin terkejut mendengar akan diberi gunung. Aku mencoba itu suara-suara. Di mana suara itu berada? Bah, apakah benar teman saya akan diberi gunung? Jangankan rumah. Kamu tidak percaya ketika Mbah ngomong? Mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada kuburan. Allah Maha Pemurah. Demikian kata Mbah itu. Lalu ku ingat-ingat peristiwa itu. Dan setiap malam Jumat, aku dan sahabat-sahabatnya tidak lupa selalu pergi ke Masjid Kalisoka untuk menjalankan iktikaf, melaksanakan sholat tasbih, melaksanakan sholat tahajud dan hajat, minta kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bimbinglah aku kepada jalan yang kau lurus. Bimbinglah aku ke jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Aku takut. Aku takut atas kemiskinan ini yang mendera, karena miskin sangat menyakitkan, dihina dan dinistakan. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu agar saudara-saudaraku bisa diberi limpahan rezeki yang halalan thayyiban untuk menambah hidup yang tidak pasti ini. Ya, terus aku mengejar ucapan kata-kata Mbah itu. Nah, setelah kamu dari sini, jangan tidur lagi. Kamu bekerja sebagaimana mestinya. Yang menjadi petani, bertanilah yang baik. Yang menjadi nelayan, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas, terus mengejar. Yang menjadi pegawai, ya berdagang. Nanti uang 12,5 miliar itu akan terkumpul dengan sendirinya. Oh, rupanya begitu ya, Mbak. Aku kira uang cash. Ngapain uang cash? Emangnya aku mesin pencetak uang? Bukan itu yang kumaksud. Kamu di sini berniat iktikaf di dalam masjid, berikhtiar, berdoa, sholat dan sholat. Nanti rezekimu akan datang. La yahtashi, datang yang tidak disangka-sangka. Ya, begitulah. Aku mencoba untuk merenung dan terus melaksanakan sampai lulus 10 bulan. Dan kini sahabat-sahabatku sudah naik haji, sudah punya rumah, bahkan gunung pun bisa diberi. Ternyata bukan gunung, tapi gunung yang diambil tanahnya lalu diuruk untuk urukan jalan tol yang waktu itu ada proses pembangunan jalan tol. Ternyata benar, ketika kita sungguh-sungguh meminta pada Allah, maka Allah akan memberi dengan syarat ikhlas, ridho, dan rela.
setiap malam Jumat, terus berturut-turut sampai 40 kali. Jangan terlewatkan. Teman-teman akhirnya melakukan pesan yang disampaikan oleh Pak Tua tadi. Yang konon apakah benar atau tidak, apakah dia benar yang mengaku mantunya Nabiullah Khidir alaihissalam, antara ragu dan keyakinan. Tapi aku bukan berpikir pada tingkat akal. Aku meyakininya dengan keimanan. Dan alhamdulillah uang itu ternyata sudah didapat oleh teman-teman semua. Yang dari miskin papa, yang dari helm pun tak beri saya. Handphone tidak punya, jangankan rumah. Waktu itu. Sekarang dia sudah berlimpah harta.